1146 CCTV bisa dipalsukan. Saat Amanda Mu sedang makan, Ricky Mo menelepon dan memerintahkan untuk mencari seseorang. Sambil makan, dia terus menoleh untuk melihat Ricky Mo. Setelah menerima tatapan peringatan Ricky Mo, dia diam-diam menarik kembali pandangannya, makan dengan serius dan berhenti menatapnya. Ricky Mo melakukan beberapa panggilan dan berkata kepada James Gu dan Lucy Sen, kalian bisa pergi sekarang. Ketika tidak berguna lagi mulai mengusir orang, kata James Gu dengan mendengus dingin. Ricky Mo hanya meliriknya sekilas, tidak mau pergi. James Gu, pergi. Apa boleh buat, siapa yang menyuruhnya tidak sebanding dengan Ricky Mo. Lucy Sen berdiri saat ini, Amanda, aku pergi dulu, telepon jika ada masalah. Ricky Mo telah kembali. Dengannya, Amanda Mu tidak membutuhkannya di sini. Adapun keberadaan Charles Mo, tidak ada lagi yang bisa lebih cepat menemukannya dibandingkan dengan Ricky Mo. Lucy Sen pergi setelah berbicara, dan James Gu ngedumel tentang Ricky Mo sebelum ikut berdiri. Mereka pergi, kemudian Amanda Mu meluangkan waktu untuk bertanya kepada Ricky Mo, bagaimana kabar Dodi? Pergi ke tempat seharusnya dia pergi. Ricky Mo tidak heran sama sekali, Amanda Mu akan menebak apa yang dia lakukan, tanpa sedikitpun nada terkejut di nada suaranya. Amanda Mu mengerutkan kening. Apa bedanya mengatakan ini dan tidak mengatakan? Makan, jangan dipikir-pikir. Ricky Mo mengambil sumpit dan memberi makanan pada Amanda Mu. Kemudian, ketika Amanda Mu sedang makan, ponsel Ricky Mo berdering beberapa kali. Dia mengkhawatirkan keselamatan Charles Mo, dan dia makan dengan sangat cepat, dia ingin menemukan Charles Mo. Meskipun Ricky Mo tidak puas karena dia makan dengan terburu-buru, dia bisa memahami perasaannya, tetapi dia tidak banyak bicara. Usai buru-buru makan, Amanda Mu mengikuti Ricky Mo keluar. Ricky Mo menyetir sendiri dan berhenti di depan sebuah apartemen di pusat kota. Tuan muda, Nona muda. Begitu mobil berhenti, Donisi berjalan mendekat. Dia memimpin orang-orang untuk mencari keberadaan Charles Mo, dan mengurus semuanya sebelum Ricky Mo datang. Melihat Amanda Mu ikut bersamanya, dia masih sedikit terkejut. Di mana orangnya? Ricky Mo turun dari mobil dan bertanya pada Donisi sambil membantu Amanda Mu mengambil kursi roda. Donisi berkata, di dalam kamar, aku menyuruh seseorang untuk menjaganya. Donisi yang mengurus masalah, Ricky Mo selalu merasa tenang. Dia memberikan, dingin. Setelah mendengar ini, Amanda Mu bertanya pada Donisi, bisakah kamu yakin bahwa Charles aman sekarang? Situasi di dalam tidak jelas untuk saat ini, tapi yang pasti dia ada di dalam, kata Donisi. Amanda Mu tidak bertanya lagi, dan diam-diam membiarkan Ricky Mo mendorongnya masuk. Mereka naik lift ke atas, dan ketika keluar, dia melihat orang-orang berdiri di lorong tampak seperti pengawal, tetapi tidak ada suara. Ricky Mo mengangkat tangannya dan memberi isyarat bahwa mereka bisa masuk. Saat berikutnya, seorang pengawal masuk. Ricky Mo dan Amanda Mu masuk belakangan. Apartemen itu kosong kecuali seorang wanita pingsan yang diikat di kursi di tengah ruangan. Mengapa seorang wanita? Amanda Mu bertanya dengan lantang terlebih dahulu, di mana Charles? Donisi tidak menyangka ini akan terjadi, dia menjelaskan dengan ekspresi serius, aku melihatnya masuk dari ruang CCTV. Ricky Mo tampak muram, CCTV bisa saja dipalsukan. Warna kulit Donisi berubah sedikit. Dia mengira Charles Mo ada di sini, tetapi ternyata bukan apa-apa. Pada saat ini, Ricky Mo tiba-tiba berjalan menuju orang yang diikat di kursi. Amanda Mu merasa reaksi Ricky Mo agak aneh, dan dia memutar roda kursi roda dan meluncur ke sana. 1147 benar-benar gila. Amanda Mu mengikuti dan dihentikan oleh Ricky Mo. Setelah itu, dia berkata kepada anak buahnya, ambilkan sebaskom air. Donisi menyuruh orang-orang di sebelahnya, cepat pergi. Segera, seseorang mengambilkan air, dan Ricky Mo memandang wanita yang masih pingsan dan berkata, bangunkan dia. Wanita itu dalam keadaan pingsan, jadi kepalanya terkulai dengan lemah. Baskom air itu dipercikan, tetapi tidak segera bangun, Ricky Mo berkata dengan dingin, percikan lagi.
Amanda Mu menatap Ricky Mo dan berkata, menurutku sosoknya terlihat akrab. Itu dia. Ricky Mo masih menatap wanita itu. Itu dia. Ingatan Amanda Mu saat ini masih kurang baik. Ia bukanlah orang yang sering muncul di hadapannya. Sulit baginya untuk mengingat siapa itu. Baskom lain dihabiskan lagi. Saat ini, wanita yang tidak sadar akhirnya bangun dengan tenang. Dia perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah yang lemah dan kosong. Setelah melihat orang di depannya dengan jelas, dia bingung sesaat, dan kemudian menunjukkan ekspresi ngeri. Ricky. Kenapa kamu di sini? Kamu menangkapku. Apa yang terjadi dengan Charles? Kemudian wanita itu menjadi gila, berteriak di luar kendali. Charles. Amanda Mu mengenalinya dan menggumamkan namanya, Gracia Mo. Ibu dari Charles Mo, Gracia Mo. Dia juga ibu dari Peter C. Semua orang mengatakan Ricky Mo kejam dan bengis, tapi dia tetap tidak membunuh dua pelaku yang membunuh ibunya. Ayahnya, Herman Mo, lumpuh di kursi roda dan Gracia Mo dibawa ke rumah sakit jiwa. Ini adalah konsesi terbesar yang bisa dilakukan Ricky Mo. Di mana Charles? Di mana Charles? Kamu kembalikan Charles padaku, Gracia Mo terus berteriak. Setelah dia selesai berteriak, dia bergumam lagi, dan Peterku, Ricky dan Peterku memiliki hubungan yang paling baik. Tahukah kamu di mana Peter? Aku sudah lama tidak melihatnya. Gracia Mo berbicara terbalik, hanya beberapa kata terus-menerus. Hanya bisa berbicara tentang Peter C. atau Charles Mo. Dengan cara ini benar-benar gila. Ricky Mo memandang Gracia Mo dengan tatapan dingin sehingga ekspresinya sedingin es. Meski begitu, dia masih memberi perintah kepada anak buahnya, geledah semua rumah di lantai atas dan bawah, dan cari yang jelas untuk menemukan Charles. Mendengar nama Charles Mo, Gracia Mo memandang Ricky Mo dan bertanya, Charles. Amanda Mu memegang tangan Ricky Mo dan memanggil namanya dengan lembut, Ricky. Lagi pula, Gracia Mo juga pelaku yang melukai ibunya. Melihat Gracia Mo lagi dia pasti merasa risih. Ricky Mo memegang tangan Amanda Mu kembali, singkirkan. Ketika dia menoleh untuk melihat Amanda Mu, ekspresinya sudah mereda, ayo kita pergi. Amanda Mu mengangguk. Tindak lanjut di sini diserahkan kepada Donisi. Ricky Mo mendorong Amanda Mu keluar dari apartemen. Baru kemudian Amanda Mu bertanya kepada Ricky Mo, apakah Charles baik-baik saja? Ricky Mo berkata dengan dingin, tanpa seizinku, jika dia berani mengalami kecelakaan, aku akan mematahkan kakinya. Amanda Mu tertegun sejenak, lalu tertawa dengan suara pelan, dia paling mendengarkanmu, dia pasti tidak akan ada masalah. Ternyata Ricky Mo sudah memaafkan Charles Mo. Dia yang mengasuh Charles Mo besar, dan pengalaman hidupnya mirip dengannya. Ricky Mo masih memiliki kebaikan di hatinya. Dia memiliki empati dan perasaan yang dalam dan kompleks untuk Charles Mo. 1148 benar, itu dia. Apakah suatu hal akan memiliki hasil yang baik? Pada kenyataannya, akan ada firasat. Amanda Mu sedang duduk di depan jendela, sedikit bingung. Saat ini, seseorang membuka pintu hotel dan masuk dari luar. Dia menoleh dan melihat bahwa Donisi yang masuk. Tuan muda, Donisi menghampiri Ricky Mo. Wajah Donisi tidak terlalu bagus. Amanda Mu pada dasarnya bisa menebak apa yang akan dia katakan selanjutnya. Sebelum itu, Ricky Mo kembali bersamanya terlebih dahulu, sedangkan Donisi tetap tinggal dan mengajak anak buahnya mencari seseorang untuk membawa kembali Gracia Mo. Setelah jeda, Donisi melanjutkan, tidak menemukannya. Ricky Mo sepertinya sudah menduga akan seperti apa hasilnya, dengan wajah cemberut tanpa bicara. Bawa orang masuk. Ricky Mo menoleh untuk melihat Donisi, terus suruh orang untuk mencarinya. Donisi menjawab, mengerti. Kemudian, Gracia Mo masuk. Gracia Mo tersentak, wajahnya yang pucat penuh dengan kecemasan, dan matanya yang waspada menyapu Ricky Mo dan Amanda Mu. Di mana Charles? Gracia Mo melihat sekeliling dengan panik, dan tiba-tiba meraih Donisi dengan erat lagi, bukankah kamu bilang kamu membawaku untuk melihat Charles? Donisi mengerutkan kening, bahkan tidak melihat ke arah Gracia Mo, hanya menjelaskan kepada Ricky Mo, dia menolak untuk pergi bersama kami sebelumnya.
Otak Gracia Mo sudah tidak normal lagi, tapi dia masih mengingat anaknya. Donisi hanya bisa menggunakan alasan ini untuk berbohong padanya. Saat Ricky Mo mengirim Gracia Mo ke rumah sakit jiwa, Amanda Mu juga mengetahuinya, namun dia belum pernah melihat Gracia Mo menjadi gila sebelumnya. Melihat Gracia Mo seperti itu, perasaannya campur aduk. Setelah hening beberapa saat, Amanda Mu mengambil langkah menuju Gracia Mo. Dia berjalan sangat lambat, dan ketika dia mencapai Gracia Mo, dia bertanya dengan suara keras, "Siapa yang membawamu keluar dari rumah sakit jiwa?" Gracia Mo hanya menatap Amanda Mu dengan tatapan kosong tanpa berbicara. Amanda Mu pada dasarnya tidak berharap akan mendapatkan jawaban apapun dari Gracia Mo. Dia berjalan untuk duduk di hadapan Ricky Mo dan dengan tenang menganalisa, "Charles datang menemuiku di sore hari. Sepertinya ada yang salah pada saat itu, seolah-olah mengucapkan selamat tinggal kepadaku, dan ibunya ada di sini sekarang. Aku curiga seseorang mungkin telah mengancamnya dengan ibunya." Dodisie sekarang putus asa. Dia bisa mengancam Charles sekali, dan dia bisa mengancam Charles untuk kedua kalinya. Tetapi ketika Charles datang menemuiku, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia seharusnya bersiap-siap untuk melakukan semua yang dia bisa. Sekembalinya dari apartemen, Amanda Mu memikirkannya, namun tetap merasa bahwa itu adalah Dodisie. Ricky Mo menatapnya dan menggelengkan kepalanya, "Ini bukan Dodisie." Kenapa? Dia tidak bisa memikirkan siapapun selain Dodisie. Ricky Mo menjelaskan, "Dodi berada dalam pandanganku sepanjang sore." "Apakah kamu bernegosiasi dengan Dodi?" Setelah Ricky Mo kembali, dia belum sempat bertanya tentang Dodisie. "Di mana dia memiliki kualifikasi untuk bernegosiasi denganku?" Ricky Mo meringkuk sudut bibirnya tanpa kehangatan dan berdiri. Dia berjalan ke arah Amanda Mu dan secara langsung meraih tangannya dan memintanya untuk bersandar padanya, sehingga dia akan berdiri lebih santai. Kemudian, dia mengangkat matanya untuk melihat Gracia Mo. "Pernahkah kamu melihat Herman?" Gracia Mo masih memasang ekspresi kusam, tapi kepanikan yang melintas di matanya masih tak luput dari tatapan Ricky Mo. Tangan Ricky Mo yang tergantung di sampingnya menegang tanpa sadar, "Aku sudah tahu." Ketika Amanda Mu mendengarnya tiba-tiba bertanya tentang Herman Mo, dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Dia menoleh untuk melihat Ricky Mo. "Maksudmu?" "Ya, itu dia." Ekspresi Ricky Mo berubah muram. 1149 balas dendam. Amanda Mu terus bertanya, "Bagaimana mungkin dia? Bukankah gerakannya tidak leluasa? Bagaimana dia bisa kabur, membawa Gracia pergi dan mengancam Charles?" Ricky Mo menatapnya dan bertanya dengan tenang, "Bagaimana jika seseorang membantunya?" Amanda Mu tertegun, dan bertanya, "Siapa? Lalu apa tujuannya? Apakah itu untuk?" Amanda Mu memperhatikan ekspresi Ricky Mo sebelum berbisik untuk mengucapkan beberapa kata berikut, "Balas dendam padamu." Ricky Mo mengulurkan tangan dan menyentuh kepalanya, "Sudah larut, mari istirahat. Aku akan urus sisanya. Aku akan menemanimu." Amanda Mu buru-buru meraih tangannya. Ricky Mo berkata dengan lembut, "Patuhlah." Dia mengatakan itu, dan Amanda Mu harus berbalik dan kembali ke kamar tidur. Dia berjalan ke pintu kamar tidur, dan ketika dia melihat ke belakang, dia melihat Ricky Mo duduk di seberang Gracia Mo. Keduanya duduk berhadapan dalam diam, dan Donisi berdiri di samping. Amanda Mu ragu-ragu di dekat pintu, tetapi mendorong pintu ke kamar tidur. Setelah bersih-bersih dan berbaring di tempat tidur, Amanda Mu masih sedikit gelisah, jadi dia membuka pintu dan melihat keluar, tetapi aula kosong. Tanda hubung 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 tanda hubung. Di ruang kerja, Gracia Mo duduk di kursi dan menundukkan kepalanya, seolah-olah dia sangat takut pada Ricky Mo. Ricky Mo duduk di seberangnya, mengetuk dengan jari panjangnya di sandaran tangan. Tiba-tiba, dia berhenti mengetukkan jari-jarinya di sandaran tangan, dan perlahan membuka bibirnya. "Charles bukan putranya. Apakah kamu membantunya seperti ini karena kamu pikir dia akan memperlakukan putramu dengan baik?" Gracia Mo, yang sedang duduk di kursi, jelas terlihat kaku, tapi dia masih menundukkan kepalanya dan tidak mengeluarkan suara. Sudut bibir Ricky Mo membuat lengkungan dingin. "Kalau begitu kamu akan tinggal di rumah sakit jiwa. Kali ini, tinggallah seumur hidupmu tanpa keluar."
Gracia Mo tiba-tiba berkata, munafik. Ricky Mo tidak berbicara, tetapi menatapnya dengan tenang, menunggunya untuk melanjutkan berbicara. Gracia Mo berkata dengan getir, kamu dan Amanda munafik. Jika kalian benar-benar peduli dengan hidup dan mati Charles, ketika Amandamu menerima pesan teks sebelumnya, kamu harusnya segera pergi ke lokasi yang disebutkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimana dengan setelah aku pergi? Ricky Mo menatap Gracia Mo dengan dingin, Herman akan menangkapnya dan menggunakannya untuk mengancamku, atau membiarkannya menggunakan apa yang terjadi pada ibuku untuk mencapai tujuan balas dendammu padaku. Kamu, Gracia Mo terguncang oleh mata Ricky Mo. Dia sudah lama tidak melihat Ricky Mo, dan dia sudah lama tidak berbicara dengannya lagi. Ricky Mo tidak berubah sama sekali, masih kejam seperti sebelumnya. Ricky Mo berkata sambil menghela nafas, setelah bertahun-tahun, kalian benar-benar tidak ada perubahan. Tapi matanya terlihat dingin dan pahit, membuat orang ketakutan. Gracia Mo gemetar dan berkata, kamu membunuh Peter. Bukankah dia pantas mati? Ricky Mo berteriak. Gracia Mo menangis, dan terlalu takut untuk berbicara. Setelah beberapa saat, dia menangis dan berkata, Peter adalah anakku. Dan ibuku. Tiba-tiba, Ricky Mo terkekeh dan tampak muram, ibuku paling baik bersamamu saat dia masih hidup. Kamu pasti sangat merindukannya. Aku akan mengantarmu menemuinya. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu gila juga? Susan Jing sudah lama meninggal. Gracia Mo tampak ketakutan, menggigil dan menggelengkan kepalanya, dia sudah lama mati. Dia berdiri dan berlari ke sana kemari, tetapi dia dihentikan oleh Donishi. 1150 akan terjatuh di detik berikutnya. Ketika Gracia Mo dihentikan oleh Donishi, dia berjuang dengan panik, lepaskan aku. Aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin melihat Susan Jing. Susan Jing adalah nama ibu Ricky Mo. Susan Jing sudah meninggal, tetapi Ricky Mo mengatakan untuk membawanya menemui Susan Jing. Dia pasti ingin membunuhnya. Dia tidak ingin mati. Ricky Mo tidak sabar, buat dia diam. Donishi mengikat kedua tangan Gracia Mo, menutup mulutnya, dan mendorongnya kembali ke kursi. Gracia Mo menggelengkan kepalanya dan berjuang keras, tetapi tubuhnya lemah, sehingga dia tidak memiliki banyak kekuatan, dan tidak mungkin untuk melarikan diri dari tangan Donishi. Ricky Mo berkata dengan dingin, kamu takut melihatnya. Gracia Mo tidak bisa bersuara, terus berontak. Ricky Mo menatapnya dan merasa dia asing. Wanita ini adalah bibinya. Ketika dia masih kecil, dia sangat lembut padanya, dan dia pernah memperlakukannya sebagai kerabat. Dia pengecut dan bodoh, dan dia menyakiti orang lain. Tanda hubung 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 tanda hubung. Amanda Mu bangun sebelum fajar. Dia biasanya mengulurkan tangan ke posisi di sampingnya, tetapi begitu dia mengulurkan tangan, dia menemukan bahwa tidak ada orang di sekitarnya, yang membuat Amanda Mu, yang belum sepenuhnya pulih kesadarannya, tiba-tiba terbangun. Tempat di sampingnya tidak hanya kosong, tapi juga dingin, menandakan bahwa orang yang seharusnya tidur di sini sudah bangun sejak pagi atau tidak pernah kembali tidur. Amanda Mu kaget, dan dengan cepat duduk dari tempat tidur dan mengecek waktu, baru pukul 6. Dia turun dari tempat tidur dan berjalan keluar, siap untuk menemukan Ricky Mo. Tirai di aula tidak ditutup. Meski lampu di ruang tamu tidak dinyalakan, semuanya masih bisa terlihat dengan jelas, tapi lebih gelap daripada siang hari. Amanda Mu langsung melihat ke ruang kerja, ia menduga bahwa Ricky Mo mungkin ada di ruang kerja, tetapi ketika ia hendak mengangkat kakinya, ia melihat seseorang sedang duduk di atas sofa. Itu adalah Ricky Mo. Dia duduk tak bergerak di sofa tanpa ada gerakan atau suara, jadi Amanda Mu tidak menemukannya untuk pertama kali. Amanda Mu berseru ragu-ragu, Ricky. Suaranya sangat kecil, tapi aula juga sangat sunyi, dan suaranya cukup untuk didengar Ricky Mo. Setelah beberapa detik, Ricky Mo perlahan berbalik untuk melihatnya. Saat itulah Amanda Mu melihat wajahnya dan mata merah di wajahnya. Ada apa? Amanda Mu buru-buru berjalan ke arahnya. Dia berdiri di depannya, menyentuh janggut baru di dagunya, dan bertanya, apakah kamu tidak tidur sepanjang malam? Dia mengangkat matanya dan melihat sekeliling.
Ketika dia kembali ke kamar tadi malam, Donisi dan Gracia Mo masih ada, dan tidak tahu mereka pergi kemana. Merasa tangannya menegang, Amanda Mu sadar kembali, dan Ricky Mo yang memegang tangannya. Ada apa? Amanda Mu menahan tangannya dan menatapnya. Ricky Mo terlihat sangat buruk. Amanda Mu mengerutkan kening, begini kamu membuatku khawatir. Dodi memberitahuku segalanya. Aku tahu di mana dia, tapi aku tidak berani melihatnya. Suara Ricky Mo parau, gemetar, dan rentan. Amanda Mu terkejut di lubuk hatinya, kamu bilang dia ibumu. Ricky Mo mengangguk dalam diam. Amanda Mu belum pernah melihat Ricky Mo seperti ini. Dia sangat rapuh sehingga dia akan roboh di detik berikutnya. Atau, dia mulai pingsan. Melihatnya seperti ini, Amanda Mu hanya bisa memerah matanya, merasa seperti hatinya ditusuk pisau. Dia tenang, berjongkok di depannya, dan berkata dengan hati-hati dan lembut, aku akan menemanimu pergi. Selanjutnya bab 1151 meniru model rumah tua keluarga Mo.